Halo, selamat datang. Hari ini kita akan membahas sebuah babak sejarah Indonesia yang luar biasa penting, yaitu masa pendudukan Jepang. Ini adalah sebuah masa yang, penuh dengan penderitaan yang luar biasa, tapi secara nggak terduga justru menabur benih-benih kemerdekaan. Nah, inilah paradoks yang akan kita coba bedah bareng-bareng. Pertanyaan besarnya sebetulnya ini. Apa mungkin sebuah penindasan yang kejam yang menyengsarakan banyak orang justru malah jadi pemicu lahirnya sebuah bangsa? Inilah inti dari teka-teki yang akan kita jelajahi hari ini. Oke, kita mulai ya. Jadi di tahun 1942, Jepang datang ke Indonesia dengan membawa propaganda keren sebagai saudara tua. Katanya mereka mau membebaskan kita dari penjajahan Belanda. Tapi apa yang terjadi setelah itu, ceritanya jauh lebih kelam dari janji manisnya. Di satu sisi, ada janji kemerdekaan. Tapi, di sisi lain, kenyataannya pahit banget. Konsep kawasan kemakmuran bersama Asia Timur Raya yang mereka gembar-gemborkan itu, ujung-ujungnya cuma kedok aja buat mengeruk semua sumber daya Indonesia habis-habisan demi membiayai mesin perang mereka. Peralihan dari janji ke realita ini memakan korban yang sangat-sangat besar. Yuk, sekarang kita lihat sisi pertama dari pedang bermata dua ini. Penderitaan luar biasa yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Salah satu kebijakan yang paling kejam itu namanya Romusa. Ini bukan sekedar kerja paksa biasa loh. Ini adalah pengerahan massal rakyat untuk bangun benteng, landasan pacu, dan proyek militer lainnya, seringkali tanpa memedulikan nyawa mereka sama sekali. Kenyataannya di lapangan itu benar-benar mengerikan. Jutaan orang jadi korban. Mereka meninggal karena kelaparan, penyakit, atau sekedar kelelahan. Romusa ini jadi salah satu luka paling dalam bagi bangsa kita. Dan penderitaan itu nggak berhenti di Romusa aja. Ada juga yang namanya Kinrohoshi, di mana rakyat dipaksa menyerahkan hasil panen mereka. Lalu ada Jugun Ianfu, sebuah tragedi kemanusiaan di mana para perempuan dipaksa jadi budak seks. Semua ini memicu kelaparan hebat di mana-mana. Nah, di balik semua krisis kemanusiaan ini, ada penghancuran ekonomi yang sangat sistematis. Jepang itu sengaja membongkar struktur ekonomi kita cuma untuk satu tujuan, memenangkan perang. Titik. Coba deh Anda bayangin posisinya. Anda seorang petani, kerja keras di sawah. Tapi dari semua hasil panen Anda, cuma 40% yang boleh Anda simpan untuk keluarga. Sisanya diambil paksa untuk tentara Jepang dan untuk lumbung desa yang juga mereka kontrol. Kebayangkan? Akibatnya, udah jelas, bencana. Produksi pangan anjlok drastis, kelaparan di mana-mana. Parahnya lagi, militer Jepang terus-terusan mencetak uang buat biaya perang. Ini bikin nilai uang anjlok dan terjadilah hiperinflasi yang menghancurkan ekonomi rakyat kecil. Nah tapi, disinilah ceritanya jadi rumit. Di tengah semua penderitaan tadi, beberapa kebijakan Jepang yang lain justru secara nggak sengaja menanam benih-benih kemerdekaan. Inilah sisi lain dari pedang bermata dua itu. Yang pertama, dan ini mungkin yang paling dasar soal bahasa. Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda. Sebagai gantinya, mereka menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di sekolah dan pemerintahan. Ini efeknya luar biasa. Untuk pertama kalinya, ada satu bahasa yang dipakai luas di seluruh Nusantara, dan ini jadi fondasi kuat untuk identitas nasional. Selanjutnya, soal militer. Jepang kan butuh lebih banyak pasukan untuk perang mereka. Jadi, mereka membentuk organisasi militer dan semi-militer seperti PETA dan Heiho yang isinya adalah para pemuda Indonesia. Nah, ini nih yang krusial banget. Jepang nggak sadar bahwa dengan melatih para pemuda ini cara pakai senjata dan taktik perang, mereka itu sebenarnya lagi menciptakan cikal bakal Tentara Nasional Indonesia. Sebuah kekuatan militer yang nantinya malah berbalik melawan penjajah. Dan yang terakhir, soal pengalaman di pemerintahan. Waktu Jepang menyingkirkan pejabat-pejabat Belanda, posisinya kan kosong. Siapa yang ngisi? Ya orang Indonesia. Ini ngasih para pemimpin kita di masa depan pengalaman yang sangat berharga dalam menjalankan birokrasi. Sesuatu yang penting banget untuk mengelola negara setelah merdeka. Oke, jadi kita sampai di kesimpulan yang kompleks banget. Pendudukan Jepang itu bukan cerita yang hitam putih. Ini adalah sebuah warisan ibarat pedang bermata dua yang meninggalkan luka yang dalam, sekaligus juga membuka peluang. Inilah inti dari paradoksnya. Di satu sisi, ada penderitaan yang tak terbayangkan, seperti yang dialami para Romusa.
Tapi di sisi lain, lahir sebuah generasi baru yang terlatih, terorganisir, dan siap berjuang untuk kemerdekaan. Keduanya adalah produk dari satu periode yang sama. Jadi kalau kita rangkum ya, sisi penderitaannya itu sangat jelas. Kelaparan massal, kerja paksa Romusa, ekonomi yang hancur lebur, dan eksploitasi manusia, serta sumber daya alam tanpa henti. Ini adalah trauma yang membekas kuat dalam ingatan kolektif bangsa kita. Tapi di sisi lain, sisi peluangnya juga nggak bisa kita abaikan. Munculnya bahasa pemersatu, adanya militer yang terlatih, penghalangan menjalankan pemerintahan sendiri, dan yang terpenting, menguatnya identitas nasional kita sebagai satu bangsa. Semua ini jadi modal yang sangat penting untuk memproklamasikan dan mempertahankan kemerdekaan di tahun 1945. Jadi kita balik lagi nih ke pertanyaan di awal tadi, tapi sekarang dengan pemahaman yang lebih dalam. Sejarah itu ternyata nggak sesederhana itu. Pertanyaannya sekarang bukan soal memilih satu cerita dan melupakan yang lain, tapi gimana cara kita sebagai bangsa memahami dan menerima sebuah masa lalu yang secara bersamaan merupakan sumber trauma terdalam kita, tapi juga jadi fondasi bagi kemerdekaan kita. Sebuah pertanyaan yang mungkin bisa kita renungkan bersama.